Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada kakak-kakak asisten praktikum sistem basis data percobaan 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dai Hakiki dengan NPM 226506101 dari kelas PSTID kelompok 2D. Di sini maksud dan tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir pada praktikum percobaan 2 terkait dengan CDM dan PDM. Di sini saya sudah membuat konseptual data model yang mana pada percobaan 1 saya sudah membuat ERD-nya, kemudian saya terapkan dengan membuat CDM-nya yang mana sesuai dengan konteks pada percobaan 2. Adapun jurnal yang saya ambil yaitu berkaitan dengan perancangan sistem informasi pemesanan menu berbasis web dengan studi kasus yakni warung Endes. Adapun bentuk ERD-nya seperti ini. Seperti ini yang mana sudah saya buat di Word seperti ini agar terlihat nampak lebih jelas. Kemudian saya buat konseptual data modelnya. Sini sudah saya buat yang mana nantinya akan saya generate ke fisik data modelnya, PDM-nya, physical data model. Kemudian akan saya generate ke database-nya. Pertama sekali terdapat beberapa entitas terlihat di layar. Ada 6 entitas yang di pelanggan, menu, kemudian dapur, pesanan, pelayanan, dan juga kasir. Adapun atribut dari pelanggan sendiri yakni ada ID pelanggan, kemudian nomor meja dan nama lengkap. Yang mana ID pelanggan sendiri menggunakan primary key dan juga mandatory, sedangkan tipe datanya menggunakan integer. Kemudian nomor meja yakni nomor dari masing-masing meja pelanggan yang mana menggunakan primary key atau terdapat kode unik dengan menggunakan tipe data integer dan menggunakan mandatory. Dan atribut ketiganya terdapat nama lengkap menggunakan tipe data variabel karakter sebanyak 30 atau panjangnya 30 dan mandatory. Kemudian terdapat entitas menu selanjutnya dengan terdapat 4 atribut. Yang pertama itu ada kode menu menggunakan primary key dengan tipe data integer dan mandatory. Kemudian nama menu menggunakan tipe data variabel karakter dengan panjang 30. Kemudian harga menu dengan tipe data float dengan panjang 20. Dan atribut stok dengan menggunakan tipe data number dengan panjang 30. Kemudian entitas yang ketiga yakni terdapat dapur, yang mana dapur sendiri terdapat 2 variabel. Yang pertama itu ID dapur dengan menggunakan tipe data integer dan juga primary key dan mandatory. Dan selanjutnya terdapat nama. Nama sendiri menggunakan variabel karakter dengan panjang 30 dan terdapat mandatory. Dan untuk entitas berikutnya yang terdapat pesanan, terdapat 6 atribut. Yang pertama itu ada ID pesanan sebagai primary key atau kode uniknya dengan tipe data integer dan mandatory. Kemudian terdapat harga menu dengan tipe data float dengan panjang 20. Kemudian nama menu dengan tipe data variabel karakter dengan panjang 30. Jumlah pesanan dengan tipe data number dengan panjang 30. Kemudian nama pelayan dengan tipe data variabel karakter dengan panjang 30. Kemudian terdapat total bayar keseluruhan ya ini dengan tipe data float dengan panjang 30. Kemudian terdapat pelayan
entitas pelayan terdiri dari dua atribut, yakni ID pelayan, yang mana ID pelayan ini sebagai primary key dari entitas pelayan dengan tipe data integer dan terdapat mandatory. Kemudian atribut selanjutnya ini nama pelayan dengan tipe data variabel karakter dengan panjang 30. Kemudian entitas terakhir ini ada kasir, terdapat dua variabel ID kasir dan nama kasir. ID kasir sebagai primary key dari entitas kasir tersebut dengan tipe data integer dan nama kasir dengan tipe data variabel karakter dengan panjang 30. Kemudian terdapat relasi-relasi atau hubungan-hubungan antar entitas yang ada pada konseptual data model kali ini. Yang mana pertama itu terdapat pelanggan. Pelanggan dan entitas menu memiliki relasi yakni memesan, yang mana terdapat hubungan kardinalitas one to many, yang mana artinya pelanggan setiap satu pelanggan dapat memesan banyak menu dengan menggunakan mandatory, sehingga setidaknya satu pelanggan memesan satu atau lebih eh, banyak menu. Kemudian entitas menu dan dapur yakni many to one, yang mana artinya eh, banyak menu dapat diproses dengan satu dapur, atau dengan menggunakan mandatory setidaknya satu dapur dapat memproses banyak menu. Jadi menu sendiri diproses di dapur. Kemudian untuk selanjutnya terdapat relasi atau hubungan antar kedua entitas yakni dapur dan pesanan, yang mana eh, terdapat relasi memberikan dengan kardinalitas one to many, yang artinya satu dapur dapat memberikan banyak pesanan, atau eh, banyak pesanan dapat diberikan oleh satu dapur, yang mana isi dari pesanan itu sendiri terdapat harga menu, kemudian jumlah pesanan, total bayar, dan nama pelayan. Kemudian selanjutnya entitas atau hubungan kedua entitas antara pelayan dan pesanan, yakni diambil, yang mana hubungan kardinalitasnya yaitu one to one, yang artinya satu pesanan dapat diambil oleh satu pelayan. Itu pun sebaliknya, satu pelayan hanya dapat mengambil satu pesanan. Yang mana kemudian diteruskan ke entitas pelanggan, yang sehingga hubungan atau relasi dari pelayan dan pelanggan yakni memberikan pesanan dengan kardinalitas one to many, sehingga satu pelayan dapat memberikan banyak pesanan kepada pelanggan, atau eh, setidaknya satu atau banyak pelanggan dapat diberikan pesanan oleh pelayan. Kemudian ada entitas kasir dan pelanggan, yang mana terdapat hubungan mengatur pembayaran dengan hubungan kardinalitas yakni one to many, dengan dependensi yakni satu kasir dapat mengatur pembayaran kepada banyak pelanggan. Ya, setidaknya satu kasir dapat mengatur pembayaran kepada banyak pelanggan, dan uh, banyak pelanggan dapat melakukan pembayaran kepada satu kasir. Oke, selanjutnya saya akan mengenerate ke physical data model dari CDM yang sudah saya buat. Di sini tools, kemudian generate data model. Di sini kita ubah menjadi PDM percobaan 2. Di sini kita atur MySQL, apply, dan OK. Maka akan tampak seperti ini. ID kasir seperti sebagai primary key,
ID pelanggan, nomor meja, ID pelayan. Kemudian menu, terdapat identitas dapur, pesanan, pelayan, kemudian pelanggan, dari pelanggan kasir. Seperti inilah gambaran physical data modelnya. Kemudian kita generate ke database. Nah, di sini kita langsung generate database dengan menggunakan file name. Di sini kita atur solid page percobaan 2. Oke. Sini kita login. Maka sini akan tampil eh, kode atau sintaks terkait dengan DBMS, MySQL, seperti ini. Hasil dari PDM di-generate ke database. Mungkin cukup sekian pembahasan atau penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.